saya ingin mengajak kita untuk sedikit masuk ke suasana di mana kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi ini ada lagu "Kusiapkan Hatiku". Sudah pernah dengar? Nah, siap. Coba musiknya nanti. Mari kita berdiri dulu. Siapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan saat ini. Saat ini anak-anak-Mu berkumpul di sini. Kami rindu agar Engkau sendiri menyapa kami lewat firman-Mu, lewat sabda-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Dan kami mengetahui bahwa sabda itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bukalah mata hati kami saat ini Tuhan, agar kami dapat menerima materi yang akan segera kami dengarkan. Kami meresapinya dalam hati untuk memperkaya pengetahuan spiritual kami, untuk lebih mengakrabkan hubungan kami dengan Dikau. Karenanya Engkaulah yang mampu menolong kami dalam setiap perkara kehidupan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami bila kami berseru kepadamu. Kami percaya firman-Mu selalu penuh kuasa. Sertailah kami dalam sesi ini dari awal hingga akhir. Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kitab suci menyebut bahwa semua yang diilhamkan ini, diilhamkan oleh Roh Kudus kepada orang untuk ditulis, itu berguna. Berguna untuk kita, untuk membawa kita kepada keselamatan. Dan kitab suci sendiri memberi kesaksian tentang dirinya, bahwa dia bagaikan pedang bermata dua. Jadi dia memiliki kuasa, firman Allah itu. Sehingga kalau orang berpegang teguh kepadanya, dia orang itu akan hidup. Dia tidak akan mati, tidak akan kelaparan. Kalau dia berpegang teguh dan percaya kepada firman Allah.
Sayangnya hari-hari ini kita menyaksikan banyak sekali manusia tidak terlalu mempercayai kebenaran firman Allah. Mereka tidak mempercayai misalnya 17 ayat 7, di mana di sana mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi kalau dikatakan firman Tuhan tidak pernah berubah, ini akan selalu berlaku. Sebenarnya kita harus mempunyai kesaksian masing-masing bagaimana sebuah kepercayaan pada Allah, kepada firman-Nya itu memberi kita hidup. Apakah kita pernah mengalami? Apakah ada kesaksian itu? Kalau saya berkali-kali saya mengalaminya, makanya saya tidak bisa tidak percaya. Siapa yang SMA di sini? SMK. Nah, jadi waktu kelas 1 sampai pertengahan kelas 2, saya mengandalkan kekuatan manusia untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Lalu apa yang terjadi? Ketika tidak bisa mencukupkan kebutuhan, jalan pintas yang ditempuh. Ini cerita masa lalu. Puji Tuhan tidak terjadi lagi. Jadi kita mulai bergerilya malam hari, mulai mengincar warung-warung orang, mulai mengincar kebun orang, mulai mengincar kolam orang. Walaupun ada juga cerita lucu, ketika kawan itu memasukkan botol bimoli, minyak goreng itu ke dalam tas, dan itu sangat sulit untuk resletingnya, penjaga warung hampir datang. Ini sudah terakhir sebenarnya, kalau ketahuan itu kami semua dikeluarkan. Lalu satu kawan tiba-tiba membuat hal aneh. Tiba-tiba dia membuat tanda salib dan langsung dia berdoa Bapak kami. Dan ajaib, orang Melayu itu balik lagi, tidak jadi untuk memergoki kami. Apakah Tuhan merestui suatu dosa? Nampaknya bukan. Tetapi dia memikirkan kasihan, kalau dikeluarkan tidak bisa jadi apa-apa mereka itu. Habis tamat semua riwayatnya, terpaksa dia menolong untuk yang kali itu. Selamatlah kami. Tapi kehidupan waktu itu saya merasa bukannya senang, yang selalu menyebabkan kerugian bagi orang lain itu bukannya membuat kita senang, malah makin susah ongkos dari kampung. Celana sampai robek, minta ke bapak gantikan, tidak bisa, tidak ada uang. Sepatu sampai tipis telapaknya, minta ganti pun tidak bisa, tidak ada uang. Padahal hanya saya yang diongkos, adik-adik masih kecil. Tapi tiap hari kita selalu menyebabkan kerugian orang. Pergi kita ke warung, hanya nanya sesuatu yang kira-kira tidak ada. Pura-pura melihat apa yang kira-kira tidak ada ini. Tapi kalau ada payah juga karena tidak ada uang untuk belinya. Cari yang tidak ada. Lalu yang lain mulai operasi, ngambil segala lonang bir di situ, dan penuh segala jaket-jaket, pulang pesta pora di asrama. Senang waktu jam itu, tapi kehidupan secara umum memang tidak diberkati. Sehingga apa? Nunda segala uang SPP, waktu itu ada SPP. Nilai juga bagaimana? Sebelumnya ya harus puji Tuhan, misalnya kan saya SD sampai SMP itu tidak pernah, entah bagaimana rasanya menjadi peringkat yang di atas 10, tidak pernah merasa, karena selalu 1, 2, 3, 1, 2. Mungkin karena saya rajin membaca waktu itu. Tapi waktu saya tadi
mengandalkan kekuatan manusia untuk mencukupkan kebutuhan hidup, peringkat ke-24 saya dari 30 siswa. Selalu memikir juri, selalu memikir menjulas kerjaan otak itu, dan sangat tidak diberkati. Jadi 17 ayat 5 itu memang tergenapi. Bisa kita cek, sayangnya presentasi tidak bisa. Di situ mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk. Memang waktu dia mengambil dia sukacita, tapi secara umum hidupnya sudah dikatakan terkutuk. Di dalam ayat yang kelima, ayat yang ketujuh dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ya puji Tuhan, Tuhan berkenan menolong. Suatu ketika bertemu dengan itu masih ada sekarang ngajak kami persekutuan doa. Kok enak rasanya ya, damai rasanya, malas rasanya mau ikut kawan curi lagi. Enak rasanya persekutuan doa itu. Kok rasanya ada Tuhan? Kemarin tidak ada Tuhan, hanya kata-kata saja. Sekarang kok ada rasanya Dia sayang kepada kita. Walaupun disogok dengan kacang panjang dengan telur yang dipecahkan masukkan situ. Karena kita ada asrama, jarang makan yang agak enak, rasanya sudah sangat enak sekali. Walaupun dipancing dengan itu tadinya, kadang-kadang dengan sarden, tapi lama-lama bergeser. Rasanya, oh memang Tuhan itu ada. Lalu kita ini menjadi baik hatinya. Lalu sepakatlah dengan satu kawan, kita cari kerja yuk. Tanya orang imigrasi, orang kantor camat sedikit berada. Ngelihat kita kerja, bagus. Tadinya dia bilang sekian sehari, dinaikkan 2 kali lipat. Hati itu begitu baiknya, begitu ingin menyenangkan orang, begitu mulai terpelihara kejujuran, ketulusan, membuat kita bekerja pun bagus. Dan hasilnya apa? Setelah yang ini kita kerjakan, orang ini memberi kita 2 kali lipat dari kesepakatan. Orang sana menyuruh, orang sana menyuruh, orang sana menyuruh. Lalu banyak sekali kami mendapat pekerjaan. Tidak perlu lagi ke pasar senggol mencuri ikan asin, masukkan ke jaket, kemudian jaketnya bolong oleh tikus. Tidak perlu. Malahan saya bisa membeli sepeda tahun itu. Sepeda luar biasa sulit. Gara-gara apa? Itu tadi, mempercayai firman Tuhan itu bisa bekerja menolong kita. Hanya diperlukan untuk percaya. Dan memang nyata. Lalu apalagi? Nilai makin meningkat. Ada tawaran beasiswa prestasi siswa, sudah lebih untuk saya biaya. Semua baju celana saya sudah baru. Dan saya lulus. Waktu itu baru 5 SMA, rakyat Kembayan. Sekarang udah banyak macam jamur kan. Ternyata kami yang tertinggi. Dan itu punya saya waktu saya lulus. Jadi kalau ada orang mengatakan firman Tuhan tidak berguna, tidak ada bisa mengubah, saya tidak percaya. Saya sudah mengalaminya. Tapi kalau kita mencoba mengandalkan kekuatan manusia untuk mengatasi segala hal, hanya sampai di situ saja terjadi seperti itu. Tapi hidup kita secara keseluruhan tidak diberkati. Kesadaran ini yang sangat sulit sekarang. Ada kesulitan cari jalan pintas semua orang. Tidak mampu bertahan dengan kesulitan. Padahal sedikit saja dia bertahan, sedikit saja dia berharap kepada Tuhan, sedikit saja dia berdoa, sudah ditolong. Dan pasti akan ditolong. Sayangnya bagaimana tanggapan manusia terhadap firman Tuhan? Itulah dalam perumpamaan tentang benih yang ditabur itu, Yesus memberitahu kita, rupanya memang tidak semua orang bisa memahami hal ini.
Malah di tempat lain perkara surgawi itu dikatakan tersembunyi bagi orang bijak dan pandai. Orang yang terlalu dengan nalar dia berpikir. Dinyatakan kepada orang yang sederhana, orang yang percaya begitu saja bahwa Tuhan bisa menolong, tidak sekarang nanti. Sama juga dengan kita. Ada yang sudah tidak sabar dapat jodoh? Bagaimana Perela? Sayangnya waktu saya tanya, pernah berdoa tidak? Berpikir lama kemudian menggelengkan kepala. Memang belum pernah dia meminta kepada Tuhan untuk mendapat jodoh. Bagaimana Tuhan mau memberi? Tapi jangan lupa ketika kita berdoa, kita harus berusaha merayu Tuhan dengan segala daya upaya. Macam saya tadi, saya berhenti dari tindakan-tindakan kami yang nakal itu. Tidak mau saya ikut kawan lagi. Itu cara kita merayu Tuhan. Jadi kita harus menyenangkan Dia caranya dengan hidup yang lebih baik dari lubuk hati kita. Sayangnya sekali lagi tanggapan manusia terhadap firman Allah ini berbeda-beda dan masih terjadi sampai hari ini. Semoga tidak terjadi dengan kita. Yaitu seperti benih yang ditaburkan. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Bayangkan itu ya. Ada yang jatuh di semak berduri. Dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Pernah melihat mama kita menyemai padi? Saya waktu itu menjelaskan burung keruak. Saya intip mama. Dia rupanya menunggal itu pematang untuk menyemai padi. Nanti kalau udah tumbuh besar itu ditanam. Saya intip dia. Kemudian nampaknya dia sapu. Lalu dia pergi. Saya ke situ. Mengapa mama nyapu ini? Kasihan saya lihat. Aduh, nggak kelihatan padinya nih. Saya masih SD. Saya korek lagi yang sudah disapu mama itu. Maksud saya, kalau tidak ada tanah di atasnya itu debu-debu, nanti dia akan lebih enak tumbuhnya, pikir saya. Rupanya apa yang terjadi? Bagian yang saya korek lagi habis dimakan ayam. Dan betapa marah ibu dengan saya waktu itu. Jadi di sini Tuhan Yesus memberitahu kita, jadi untuk menyebut Tuhan Yesus ini harus ada pelajaran teologi sebenarnya, tapi cukup percaya pun bisa juga, karena dia adalah firman, kalimat Yohanes ya, jadi sehingga dia ilahi, ya, kalimat Allah itu, kalimat Tuhan, firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, ya kan? Datang burung-burung memakannya sampai habis. Ini seperti apa? Seperti orang yang sudah diwartakan tentang sabda Tuhan kepada dia. Sudah dia dengar, memang benar Tuhan bisa menolong. Sudah didengarnya. Tapi seperti angin lalu saja. Datanglah si jahat, si iblis mengambil firman itu sehingga tidak membekas. Seakan-akan dia tidak pernah mendengar kebenaran. Tidak membekas, seperti benih yang dipatuk oleh burung atau oleh ayam. Kemudian ada juga orang, bagaimana dia menanggapi firman Tuhan adalah seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Tanah tapi berbatu. Kira-kira bagus tidak? Ada tumbuh kan? Iya, ada juga tumbuh, tapi kemudian mati. Karena apa?
sedikit sekali tanahnya. Ini seperti orang mendengarkan firman Tuhan, senang, terbuka, tetapi tekanan hidup mendatanginya, cobaan mendatanginya, sehingga dia mulai berpikir tidak benar firman Tuhan ini. Bohong. Semalam suntuk bapak itu pergi berburu. Dia sudah berdoa, kalau pastor datang pasti mendapat setidaknya kancil kah, musang kah. Ternyata tidak dapat. Dia berpikir memang tidak ada Tuhan kalau begitu. Masakan pastor mau datang berburu tidak dapat. Langsung dia tidak percaya. Hanya suatu cobaan kecil. Itu seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Dulunya dia percaya waktu doanya terkabul. Sekali tidak terkabul, sudah hilang kepercayaannya, mengatakan Tuhan tidak ada. Kemudian ada juga orang yang menanggapi firman Tuhan dengan seperti benih yang jatuh di semak berduri. Di semak lah, di rumput lah ya. Seperti itu dia menerima firman Tuhan. Jadi tumbuh benih itu tapi sulit, malahan tercekik, tidak bisa tumbuh. Ini ibaratnya seperti apa? Awalnya rajin orang ini sembahyang. Waktu itu motor butut Supra X. Dia bonceng 2 anak 1 istri, 3 orang dibonceng. Rajin. Kemudian dalam perjalanan waktu sawit masuk, dia mulai membuka peluang hidup yang baru. Dia membeli mobil. Tidak cukup 1, dibeli lagi 1. Beli lagi langsir. Sehingga ada beberapa kendaraan dan dia mulai kaya. Lalu suatu Natal berjumpa dengan dia, bertanya, "Pak, lama benar tidak lihat nih, kemana aja?" "Itulah sibuk saya sekarang," katanya. "Saya bangun pagi jam 5, pelahan antar ke pabrik dan sebagainya, lansir dan sebagainya, pulang jam 9 malam. Begitu terus saya setiap hari. Saya tidak bisa lagi untuk ke gereja. Tidak ada lagi waktu." Jadi imannya itu yang tadinya sempat subur, waktu dia bermohon-mohon dengan Tuhan supaya hidup sedikit lebih baik, lalu bergantilah Supra X dengan kaki 4 itu. Nah, setelah berganti dia terpedaya di sana. Terpedaya oleh dunia dan kekayaan, imannya tidak bertumbuh, terjepit, seperti mau mati imannya. Ini keadaan orang, dan memang nyata dalam kehidupan kita, nyata seperti itu, banyak yang seperti itu, tidak percaya. Jadi nampak bagi kita bahwa firman Tuhan itu meskipun itu sebenarnya lebih berharga daripada emas dan perak, tapi kenyataannya manusia memang tidak serta-merta mempercayai. Ada kesulitan sedikit sudah hilang kepercayaannya, ada godaan sedikit sudah hilang. Jadi kita yang mendengar ini seakan-akan kita ini diberitahu oleh Tuhan sendiri tentang keadaan manusia ini. Meskipun barang itu bagus, memberi kita hidup, tapi toh tidak mau kita mempercayainya.
Tapi di sini semua percaya kan? Kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Tanah yang subur. Kalau orang mempercayai firman Tuhan, walaupun doanya tidak terkabulkan pada saat itu, kalau hatinya bagaikan tanah yang subur, dia tidak akan terpengaruh. Dia akan mendapat suatu pencerahan. Mengapa doa saya tidak terkabul? Ya kan? Mengapa? Dia pasti diberitahu akan jawabannya. Jadi saya pernah mengalami soalnya. Waktu itu saya sempat berpikir, apakah memang Tuhan ada? Waktu itu sempat saya berpikir, mungkin tidak ada. Karena waktu gawai masang kolok-kolok, modal sudah bekerja capek seharian, pasang supaya kena, lari dulu ke belakang rumah tanda salib, berdoa kepada Tuhan. Orang yang hanya ketawa-ketawa langsung silang, langsung kena. Saya sampai habis uang saya, 1 sen pun tidak tersisa. Padahal tiap saya masang, saya tanda salib dan berdoa. Dengan kuasa nama Tuhan pasti saya kena. Rupanya saya tidak. Waktu itu memang saya seakan-akan berpikir saya tidak ada Tuhan. Mungkin memang tidak ada. Mungkin hidup ini hanya kebetulan. Ya kan? Saya kebetulannya hapus terus. Mungkin seperti itu hidup ini. Tapi di kemudian hari barulah kita mendapat jawaban. Sampai sekarang saya tidak pernah tertarik. Kalau saya kena terus, kemungkinan saya jadi bandarnya. Saya tidak akan kemana-mana. Saya hanya tukang goyang barang itu, kepiting udang tiap hari. Itu kerjaan saya. Disuruhnya saya tidak pernah kena. Untuk apa? Untuk kebaikan saya. Cara dia mengabulkannya apa? Disuruh tidak kena. Suatu saat kamu akan mengerti, katanya. Dan memang saya sudah mengerti sekarang. Godaan bisa berupa kesulitan, bisa juga berupa keenakan. Ya kan? Sudah tidak butuh Tuhan sekarang karena sudah kaya. Dulu waktu miskin, berdoa terus, membutuh Tuhan terus. Sudah mulai kaya, tidak lagi. Nah, itu godaan juga. Nah, tapi iman yang memang jatuh di tanah yang subur, hati yang memang menerimanya, dia tidak akan tergoda. Seperti orang-orang di kitab suci, makin dia sukses, makin dia percaya kepada Tuhan. Abraham, Daud membuat mezbah untuk pemujaan kepada Tuhan. Ayub ini orang yang paling tahan banting. Istrinya saja ngomel. Ketika Ayub menjadi orang paling kaya di sebelah timur Sungai Yordan, tiba-tiba keadaan merosot karena Ayub sakit keras. Tinggal kulit pembalut tulang, badannya membusuk. Harta benda habis dijual untuk berobat, tidak sembuh. Anaknya yang 7 semuanya mati. Kekayaan sudah habis. Sang istri akhirnya mengomel, masihkah engkau bertekun dalam kesalehan kamu? Masih kamu bilang Tuhan ada? Lebih baik kamu mengutuk Tuhan kamu dan kamu mati, kata istrinya. Karena dia menerima firman Tuhan itu bagaikan di tanah yang subur, percaya bahwa Tuhan tidak pernah berjanji. Lalu apa yang terjadi? Pada bab terakhir pasal 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan mengembalikan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Nah, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang terdahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Tadi di bab pertama 7.000. Dia mendapat 6.000 unta. Tadinya 3.000. Tadinya 500 pasang lembu, sekarang 1.000 pasang lembu. 1.000 ekor keledai. Tadinya cuma 500.
Dan anaknya yang mati tadi, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Padahal sudah dari yang mau mati tadi ya. Anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Keren Hapu. Ada lagi hal yang unik, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Enggak mungkin kita suci bohong. Dan dikatakan di sini, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut usia. Nah, ini apa? Ini kitab suci melaporkan kepada kita, walaupun ini terjadi berabad-abad yang lalu, tapi ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang yang membuat imannya itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Berbagai godaan menimpa, dia tidak goyah. Dia tetap percaya. Dan hasilnya adalah dia diberkati. Mari kita berusaha menjadikan hati kita sebagai tanah yang subur untuk benih atau firman Tuhan yang diwariskan kepada kita. Mari kita menjadikan hati ini sebagai hati yang percaya. Rupanya hanya itu yang dibutuhkan Tuhan. Percaya saja. Kalau kita percaya, ada jalan keluar yang ditawarkan kepada kita atas masalah hidup. Kalau kita percaya, ada insight namanya, pencerahan. Tidak akan kita minum cuka gara-gara tidak mendapat janda. Mengapa janda itu tidak mau? Kemungkinan menurut Tuhan tidak cocok. Kalau kamu dengan dia, kamu mungkin menderita. Jangan. Tapi dia melangkahi Tuhan. Yang membuat hati manusia kan Tuhan. Kalau kamu tidak mau dengan saya, bagaimana saya mau memaksa? Mungkin Tuhan sudah menyediakan yang lain yang lebih baik. Tapi dia tidak diberi pencerahan. Karena apa? Dia bukan orang yang percaya. Dia tidak diberi solusi oleh Tuhan dalam hidupnya. Kamu naksir cowok ganteng, sampai rasamu mati kamu naksir. Tiba-tiba kamu dikhianati oleh dia, lalu kamu merasa dunianya habis. Itu artinya dia tidak cocok untuk masa depan kamu. Makanya disuruh Tuhan dengan orang lain. Kalau kamu percaya, kamu masih disediakan yang lebih baik. Tidak hanya ganteng, tapi juga baik hatinya. Ya kan? Itu yang penting. Ganteng itu katanya bonus. Kalau ganteng syukur. Ya kan? Pak dokter, benar nggak? Nah, Pak dokter kebetulan ganteng dan baik. Dan mapan juga. Ya kan? Begitu. Bonus. Tapi jangan kita mudah putus asa dalam menjalani kehidupan. Tidak sesuai harapan sudah putus asa. Itu menunjukkan kita tanah yang kering, tanah yang berbatu-batu untuk percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Amin. Ya, habiskah waktu? Saya tahu sudah habis. Saya ingin menyimpulkan dalam beberapa kalimat. Bagian pertama tadi, bahwa kitab suci itu bukan sesuatu yang sekali jadi, bukan sesuatu yang turun dari langit berupa teks dan berupa ayat-ayat, tapi ada proses. Ya, tapi gereja percaya itu semuanya dalam naungan Roh Kudus, sehingga terbentuklah kitab suci seperti yang kita imani sekarang ini. Sudah final, ini sudah final abad keempat Masehi. Kemudian yang kedua, jadikanlah hati kita sebagai tanah yang subur. Terlanjur kita percaya kepada Tuhan, percayalah. Jangan suka dengan jalan pintas untuk percayalah, ada solusi, ada jalan keluar. Anak-anak muda cari jodoh dan sedikit berdoalah untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Ya. Jadi
Jadikan hati kita sebagai tanah yang subur, tempat firman Tuhan bersemi, tempat kita meyakini bahwa Dialah yang sebenarnya segala-galanya dalam hidup kita dan akan memberi kita yang terbaik.